Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Langsung saja pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas seperti yang saya lansir dari situs CNN Indonesia. Ya, ini dia, pemimpin Hamas Haniyeh ungkap harga bebaskan sandera Israel. Oke, kita akan coba lihat saja ya. Ini terbaru teman-teman ya. Pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, berita ini diterbitkan ya. Pemimpin Politbiro Hamas Ismail Haniyeh mengungkapkan harga yang harus dibayar Israel untuk membebaskan sandera. Haniyeh mengatakan rakyat Palestina telah menggagalkan rencana Israel meski perang berlangsung selama lebih dari 1 bulan dan menewaskan banyak warga sipil. Oke, dan kita bacakan saja sampai selesai. Ini keterangannya, rencana ini telah gagal dan musuh belum mampu mencapai tujuannya atau mengembalikan tawanannya kecuali harga yang ditentukan oleh pihak perlawanan atau Hamas, katanya. Dalam kesempatan itu, Haniyeh menegaskan Hamas punya kemampuan untuk bisa bertahan lebih lama menghadapi gempuran-gempuran Israel. Wow, ini semakin memanas sepertinya teman-teman ya. Nah ini dia, kalau musuh ingin pertempuran panjang, kapasitas kita lebih panjang lagi, kata Haniyeh dikutip dari Al Jazeera hari ini Jumat 17 November 2023. Haniyeh buka suara setelah rumahnya di Gaza dibom oleh jet tempur Israel pada hari Rabu yang lalu 15 November 2023 waktu setempat. Ya, mungkin ini karena balas dendamnya, berhubung karena rumahnya sudah dibom begitu teman-teman ya. Oke, kita akan lihat saja. Semalam jet tempur tentara Israel menyerang kediaman kepala biro politik Hamas yaitu Ismail Haniyeh yang digunakan sebagai infrastruktur teroris dan sering menjadi titik pertemuan para pemimpin senior Hamas untuk mengarahkan serangan teror terhadap warga sipil Israel. Demikian pernyataan Israel dikutip Al Arabiya. Selama pengambil alihan Camp Al-Shanti, pasukan Israel menemukan dan menghancurkan gudang senjata angkatan laut Hamas yang berisi peralatan menyelam, alat peledak, dan senjata. Oke, lalu berikutnya ini dia, namun Haniyeh sudah tak menempati rumah tersebut. Pemimpin politik kelompok perlawanan Palestina itu sendiri dikabarkan berada di Qatar. Ya, ini dia teman-temannya yang memang kita lihat kemarin, beliau ini malah bersenang-senang di Qatar, sedangkan warga Palestina banyak yang berjatuhan menjadi korban meninggal dunia ya. Lalu dikatakan Haniyeh juga mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang membantu Hamas melakukan perlawanan terhadap Israel. Iya, kalau saya melihat sih teman-temannya berita-berita terkini ini, tadi pagi juga saya sudah bagikan bagaimana ketika tentara Israel sudah menemukan ada jenazah sandera warga Israel yang diculik oleh Hamas. Dan juga hari ini, maksud saya di siang ini dikatakan bahwa Ismail Haniyeh mengungkap harga untuk membebaskan para sandera. Saya lihat bahwa ini adalah untuk memancing ya, dan akhirnya memang kita saja percaya bahwa Israel pasti akan melakukan serangan-serangan yang lebih besar lagi terhadap Hamas ini. Tentunya ini yang menjadi target mereka. Hanya saja yang kita sayangkan teman-temannya, karena memang inilah propaganda atau cara daripada Hamas ini, karena yang kita dengar selama ini kan banyak mereka bersembunyi di dalam terowongan yang kebanyakan itu di bawah rumah sakit yang ada di Gaza tentunya teman-teman ya. Walaupun memang Hamas mengatakan ya nanti kita akan lihat bagaimana bukti, dan saya percaya ya kan Israel pasti akan memberikan buktinya bagaimana nanti terowongan-terowongan yang sudah mereka kuasai. Lalu kemudian karena ada, saya dengar Hamas mengatakan kalau senjata-senjata yang ditemukan oleh Israel itu sebenarnya bukan milik mereka, tapi itu diletakkan begitu oleh tentara Israel. Kemudian Israel mengklaim bahwa itu adalah senjata Hamas, dan saya pikir semuanya juga pasti akan terbukti nantinya. Apalagi soal
bagaimana ketika senjata-senjata itu dipegang oleh siapapun juga pasti akan terdeteksi, ya kan? Oke, lalu selanjutnya kita akan melihat di bagian lain teman-temannya. Ini dia saya tampilkan. Nah, ini dia. Ini terbaru. Ini siang hari nih teman-teman. Ini paling terbaru malah ya. Israel Hamas diam-diam menegosiasi soal gencatan senjata. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada kesepakatan untuk hal ini? Saya pikir sih ini agak berat ya menurut saya teman-teman. Pasti agak berat karena apalagi melihat jenazah yang sudah ditemukan dan kemudian Haniyeh seperti memancing lagi ada harga yang harus dibayar. Saya pikir ini sulit sekali. Ini terbaru ya. Ini terbaru pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat yang lalu ini terbit berita ini diterbitkan, dan tentunya ini baru 1 jam yang lalu. Kita akan coba lihat saja dulu apa yang dituliskan di sini ya. Ini dia. Israel dan Hamas diyakini tengah menjajaki negosiasi untuk gencatan senjata di jalur Gaza dan pembebasan ratusan orang yang masih disandera milisi Palestina itu sejak 7 Oktober lalu. Menurut sumber Reuters dan Axios, Hamas dan Israel tengah berunding soal kemungkinan 3 hari gencatan senjata dengan imbalan pembebasan beberapa sandera. Apakah ini yang dimaksud oleh Haniyeh? Apakah mereka akan membebaskan sandera dan ada gencatan senjata? Kita masih belum tahu. Kita akan coba lihat saja. Di sini disampaikan bahwa Qatar disebut menjadi mediator negosiasi ya kedua belah pihak yang masih berperang ini ya. Jadi sepertinya ada Qatar di dalamnya. Ini kan Qatar tempatnya Ismail Haniyeh tinggal teman-teman ya. Ini mungkin ada perbincangan kali ya. Kita akan coba lihat saja dulu. Menurut sumber Reuters dan Axios, Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, juga terlibat dengan negosiasi kesepakatan ini. Beberapa kesepakatan yang dinegosiasikan antara lain pembebasan sekitar 50 sandera Hamas di Gaza. Hamas juga dituntut membeberkan daftar lengkap sisa warga sipil yang menjadi sandera mereka di Gaza. Oh, ini negosiasinya hanya untuk 50 sandera. Lalu bagaimana dengan 100 lebih lagi ya? Kita akan coba melihat, mungkin tentunya teman-temannya menunggu bagaimana kabar-kabar selanjutnya ya. Lalu dikatakan di sini sementara itu Israel juga diminta membebaskan sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara. Namun belum diketahui berapa orang yang akan dibebaskan. Israel juga diharuskan membuka akses dan menyalurkan bantuan kemanusiaan yang lebih banyak lagi ke Gaza. Oke, berarti ini sepertinya barteran teman-temannya, ada kesepakatan di dalamnya. Dan memang mau tidak mau memang harus ini ya, harus damai. Ini yang kita perlukan dan kita inginkan. Nah, dikatakan di sini Qatar merupakan negara yang memiliki hubungan langsung dengan Israel dan Hamas. Hamas sendiri memiliki kantor politik yang berbasis di Qatar. Rupanya memang mereka ada kantor di Qatar. Pantesan Ismail Haniyeh tinggal di Qatar teman-temannya. Nah, dikatakan di sini sejak perang Israel dan Hamas pecah 7 Oktober lalu, Qatar memang sudah berupaya memfasilitasi penundingan gencatan senjata. Upaya mediasi Qatar sejauh ini telah menghasilkan pembebasan 4 dari 240 sandera Hamas. Oke, berarti kalau sudah 4, lalu nanti kalau misalnya dibebaskan 50 orang lagi, maka masih tersisa sekitar 186 orang lagi. Wow, bagaimana ini? Ini masih banyak rupanya. Ya, lalu kemudian dikatakan dikutip dari Al Jazeera, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi terkait kemungkinan negosiasi ini. Kementerian Luar Negeri Qatar juga menolak mengomentari laporan perundingan ini. Wah, berarti masih belum pasti ya bagaimana. Pejabat Israel juga tak segera menjawab permintaan konfirmasi soal laporan Reuters dan Axios ini. Namun Israel sempat menyebutkan soal negosiasi pembebasan sandera meski menolak menjelaskan lebih detail perkara ini. Namun pejabat yang terlibat dalam perundingan tersebut mengatakan bahwa Israel belum menyetujui ketentuan perjanjian tersebut dan masih merundingkan rinciannya. Ya. Lalu berikutnya, ini paling terakhir nantinya teman-temannya, anggota Biro Politik Hamas Izzat El-Ras juga tidak secara langsung mengkonfirmasi kesepakatan yang sedang dibahas ini ketika ditanya oleh Reuters. Belum ada komentar langsung dari kantor politik Hamas di Doha. Sementara itu pada awal pekan ini, sayap bersenjata Hamas Brigadier Al-Qassam mengatakan mereka telah memberitahu kepada negosiator di Qatar bahwa pihaknya bersedia melepaskan hingga 70 wanita dan anak-anak dengan imbalan gencatan senjata selama 5 hari.
Oke, saya pikir ini ya teman-temannya yang dikehendaki oleh Ismail Haniyeh ya. Ada harga yang harus dibayar dan harganya adalah ada gencatan senjata selama 5 hari. Ya, saya pikir sih oke-oke aja ya, karena tentunya kita yang ada di Indonesia kan sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan mereka. Jadi mereka pun mau bagaimanapun di sana ya silakan-silakan aja. Hanya yang kita sayangkan ya kan ketika banyak warga sipil yang akhirnya berjatuhan menjadi korban meninggal dunia karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi dalam hal ini ya kita kan hanya bisa melihat juga bagaimana ketika Israel melakukan serangan ini semuanya kan ada sebabnya. Jadi saya pikir kalau misalnya mungkin ada kesepakatan yang bagaimana ya kita hanya bisa mendengar begitu aja tentunya teman-temannya, karena yang kita inginkan hanya perdamaian saja sih ya. Apalagi melihat kondisi di Indonesia ini memang benar saja yang pernah disampaikan oleh Mongol ya, bahwa Indonesia ini merupakan negara nomor 2 paling kepo di dunia. Jadi artinya negara lain yang lagi bermasalah ya kan, negara lain yang lagi berperang, Indonesia malah kepo juga teman-temannya. Jadi ya kita sih hanya ikut mendengarkan saja ya, karena memang kalau kita melihat akhir-akhir ini saya melihat itu kalau sudah banyak yang di Indonesia ini sepertinya lebih Palestina daripada Palestina ya kan. Mereka lebih cinta Palestina ya daripada orang Palestina sendiri yang mencintai Palestina ya kan. Sedangkan orang Indonesia yang mencintai Palestina lebih daripada Indonesia ini banyak juga kita seperti begitu. Makanya saya pikir sebenarnya jangan sampai kita yang ada di Indonesia juga terpecah belah hanya karena gara-gara konflik Israel Hamas ini ya kan. Sekian aja dulu untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.